Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 856. Meskipun dia tidak percaya bahwa bayangan iblis itu masih hidup, dia tidak pernah berani mengambil risiko menghadapi keselamatan keluarganya. Bagaimana jika Zhang Yihong menyewa orang lain untuk berurusan dengannya dan keluarganya, seperti yang dia pikirkan? Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah cemberut, dan berkata, "Kakak Bu, Kak Niu, jika kamu baik-baik saja sore ini, ayo pergi ke mall bersama Kakak Yan dan ibuku." Meskipun tidak sebaik dia menemaninya dengan ketenangan pikiran, tetapi ada ratusan orang dan Li Zhensheng yang harus dilindungi, itu juga aman. Lagi pula, ini adalah tahun baru, dan ada lebih banyak orang yang keluar, jadi ibu kota memiliki lebih banyak penjaga dan patroli dari biasanya. Mereka menemani saudari Yan dan pergi berbelanja, dan aku akan pergi ke laboratorium markas denganmu. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Ye Qingmei, dia sangat ingin mencari tahu apa yang ada di kedua reagen ini. Bagaimana mungkin tubuh meledak menjadi potensi yang begitu besar? Oke, kalau begitu aku akan menelepon dan memberitahu teman sekelasku. Ye Qingmei tersenyum padanya, lalu berbalik dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya. Setelah mengatur tempat, Ye Qingmei mengangguk dan berkata, "Oke, Starbucks di luar komunitas Minghui, kan? Oke, saya akan pergi menjemput kamu." Kemudian Lin Yu dan Ye Qingmei duduk dengan semua orang untuk sementara waktu. Ketika waktu hampir habis, Lin Yu bangun dan memakai mantelnya, mengambil kotak logam, dan mengikuti Ye Qingmei untuk menjemput teman sekelas Ye Qingmei. Kali ini Lin Yu menyetir sendiri. Dia tetap mengemudikan Lincoln diperpanjang yang dipinjam dari Heji. Karena mobil ini sebelumnya dikemudikan ke dalam van oleh Lin Yu, ada beberapa goresan di bagian samping mobil, jadi Heji mereka sudah menolak untuk menerima mobil ini, mengatakan bahwa terlalu memalukan menggunakan mobil ini untuk menjemput pelanggan, jadi mereka memberikannya kepada bos Lin Yu secara gratis. Lin Yu tidak bisa berkata-kata, mengambil mobil dari pelanggan dan memberikannya kepadanya. Tapi dia tidak peduli, keterampilan mobilnya sendiri, mengikuti pelatihan mobil semacam ini, bisa dianggap sebuah kemewahan. Kemudian Lin Yu mengantar Ye Qingmei ke kedai kopi Starbucks yang telah disetujui Ye Qingmei dengan teman-teman sekelasnya. Setelah mencapai pintu Starbucks, saya tidak melihat siapapun. Ye Qingmei menekan jendela mobil dan melihat keluar dengan curiga. Dia tidak melihat siapapun menunggu. Dia melihat ke bawah pada jam tangannya dan berkata dengan ragu, "Sudah waktunya." "Oh, kenapa kamu belum datang?" "Jangan khawatir, tunggu sebentar." Lin Yu tersenyum dan membujuknya. Bagaimanapun, mereka memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan. Mereka meminta mereka untuk keluar membantu menguji hal-hal di hari pertama tahun baru. Alangkah baiknya jika mereka bisa keluar. Ye Qingmei tidak banyak bicara, dan menunggu dengan sabar sebentar. Lin Yu berbaring di setir dan melihat ke pintu Starbucks pada saat yang sama, dia melihat wajah samping Ye Qingmei, dengan mata cerah dan cerah, alis ramping dan halus, hidung bulat, bibir lembut dan kemerahan, dan dagu sedikit melengkung. Disatukan begitu indah dan sempurna, itu membuat Lin Yu merasa sedikit bermimpi ketika dia belajar di Qinghai. Ketika dia dan Ye Qingmei berada di kelas elektif bersama, dia juga suka melihat ke samping pada profil Ye Qingmei. Sekilas tentang seluruh kelas, Ye Qingmei dengan malu-malu akan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Setiap kali dia menyadarinya, dan kemudian mengambil kunci yang tergantung di tas dan mengetuknya di tangannya. Kecantikan seperti itu akan langsung menyebar dari tangan ke seluruh tubuh, hingga seperti sumsum tulang. Apa yang harus dilihat? Ye Qingmei tampaknya menyadari tatapan Lin Yu saat ini, dan tidak bisa membantu tetapi memerah, sedikit malu, dan dengan lembut menusuk tangan Lin Yu dengan kunci di tangannya.
Tubuh Lin Yu tiba-tiba terbanting menjadi kepintaran, dan ingatannya digunakan seperti pasang surut, tiba-tiba jantungnya melonjak, dan dia merasakan rongga matanya panas dan hidung dan rambutnya sepat. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menyadari hati dan keindahan seperti itu lagi. Ye Qingmei sepertinya melihat keanehan Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, melebarkan matanya dan menatap Lin Yu dengan ragu, membuka mulutnya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Lin Yu sepertinya menyadari bahwa reaksinya terlalu radikal saat ini. Dia menggelengkan hatinya. Dia menoleh dan menguap, berpura-pura mengantuk, dan berkata, "Oh, aku tidur terlalu larut tadi malam." Nya. Alis Ye Qing berkedip dan menatap Lin Yu sejenak, tenggorokannya bergerak, dan dia berbisik, "Jiarong, tahukah kamu, pada saat itu, perasaan saya menyimpang. Untuk sesaat, saya merasa bahwa saya tidak berada di ibu kota. Tidak di dalam mobil." Lin Yu tersenyum pura-pura ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sambil menguap untuk menyembunyikan mata merahnya, dia bertanya pada Ye Qingmei, "Di mana lagi itu?" "Saya merasa seperti berada di Qinghai, di ruang kelas Universitas Kedokteran Qinghai. Orang yang duduk di sebelah saya." Lapisan kabut muncul di mata Ye Qingmei menatap Lin Yu, tenggorokannya tercekat, dan dia tidak mengatakan sisanya. Melihat Lin Yu, dia bertanya dengan lembut, "Jiarong, apakah kamu dan Xiao Yu teman baik?" "Ya memang." Lin Yu Qiang menahan kepanikan dan rasa sakit di hatinya dan mengangguk dengan sangat pasti. Ye Qingmei tidak menyebutkan identitasnya untuk waktu yang sangat lama, dan penampilannya yang abnormal barusan jelas membuat Ye Qingmei curiga. Satu orang bisa seperti orang lain, bagaimana bisa begitu seperti orang? Ye Qingmei tidak menanyakan pertanyaan ini dalam 2 tahun terakhir, tetapi itu tidak berarti dia tidak memikirkannya di dalam hatinya. Jika beberapa hal terkubur jauh di dalam hatinya dan kemudian disembunyikan, cepat atau lambat, akan ada saat ketika dia meledak. "Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar Xiao Yu menyebutmu?" "Tidak sekali." Ye Qing mengerutkan bibirnya erat-erat dan berkata dengan suara rendah. "Bukankah aku sudah memberitahumu, Jiarong dan aku?" "Tidak. Ketika aku bertemu Lin Yu, kamu sudah memiliki nama kamu kembali." Lin Yu buru-buru menoleh dan berpura-pura santai, dan menjelaskan kepada Ye Qingmei bahwa karena dia sedikit gugup, dia hampir mengatakan sesuatu yang salah. "Ya, kamu mengatakannya, tapi baru setahun sejak aku meninggalkan Qinghai untuk mengembalikan namaku. Tanpa diduga, dalam 1 tahun, kalian berdua akan menjadi sebaik satu." Ye Qingmei menatap Lin Yu tanpa berkedip dan berkata, matanya memerah. Lin Yu merasa sedikit gugup saat melihatnya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ya, kepala putih itu masih baru seperti sebelumnya, dan aku merasa sangat dekat ketika bertemu Xiao Yu, jadi hubungan itu terjalin dengan cepat." Lin Yu menggigit peluru, tapi hatinya terasa tidak nyaman seperti luka pisau bahkan. Dia tidak ingin memberitahu Ye Qingmei bahwa dia adalah Lin Yu, anak sekolah dasar yang dia asuh. "Tapi dia sudah menjadi He Jiarong, bagaimana saya bisa menjadi Lin Yu lagi?" Pada saat ini, ponsel Ye Qingmei berdering tiba-tiba, dan Lin Yu tiba-tiba menarik napas lega sejujurnya. Di bawah suasana depresi ini, pikirannya hampir hancur. Ye Qingmei melirik ponsel di tangannya, lalu buru-buru menyesuaikan emosinya, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab telepon, "Hei, Xiao Hong, saya sudah berada di Starbucks di gerbang komunitas Anda." "Oh, Anda ada di sini. Masuk." "Oke, kalau begitu cepat keluar." "Aku tidak mau masuk, aku tidak haus. Aku benar-benar tidak haus." Saya tidak tahu apa yang dikatakan Xiao Hong di ujung telepon yang lain. Ye Qingmei akhirnya menghela nafas tak berdaya, dan berkata kepada Lin Yu, "Ayo pergi, Xiao Hong sudah menunggu di Starbucks, ayo kita minum dulu pesan sesuatu." "Oke, saya traktir." Lin Yu mengangguk dan tidak menolak, tetapi dia menghela nafas panjang,
bersyukur bahwa telepon Xiao Hong datang tepat waktu. Setelah turun dari bus, Lin Yu bertanya dengan heran, ngomong-ngomong, kakak, aku lupa bertanya, Xiao Hong ini adalah teman sekelasmu. Kenapa aku belum pernah mendengar kamu mengatakannya sebelumnya? Kami bukan jurusan. Dia kedokteran barat, tapi mereka semua dari perkumpulan mahasiswa, jadi kami saling kenal, tapi mereka tidak punya banyak kontak. Setelah lulus, mereka pergi ke berbagai hal dan jarang dihubungi. Tapi karena saya bekerja di proyek teknik biologi Li Group setelah itu, karena sifat pekerjaannya, kami terhubung kembali. Ye Qingmei dengan sabar menjelaskan kepada Lin Yu bahwa bagaimanapun, mereka memiliki banyak bahan obat yang harus dikirim ke Biro Inspeksi untuk diperiksa, jadi Ye Qingmei secara bertahap berhubungan dengan Xiao Hong ini. Itu kebetulan, teman sekelas lama bertemu lagi. Lin Yu berkata sambil tersenyum, lalu mengikuti Ye Qingmei ke Starbucks. Setelah memasuki pintu, Ye Qingmei melihat sekeliling, tetapi sebelum dia menemukannya, dia mendengar suara rendah buru-buru berteriak padanya, Qingmei, ini Xiao Hong. Ye Qingmei melirik prestise, dan setelah melihat sosok yang memanggil, dia tersenyum, memberi isyarat sebagai jawaban, dan dengan cepat memanggil Lin Yu untuk berjalan. Lin Yu melirik ke arah Ye Qingmei berjalan, dan kemudian melihat seorang pria berkemeja putih dan kacamata berbingkai emas memanggil ke sini. Pria. Lin Yu gemetar, melihat bahwa Xiao Hong ini ternyata seorang pria, dan dia tampak sangat memperhatikan Ye Qingmei, wajahnya tiba-tiba menjadi suram.